Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesempatan kali ini marilah kita kaji satu ayat yang sangat luar biasa, yaitu surat Al-Ahzab ayat 35. Surat 33 ayat 35. Di mana mereka adalah golongan orang-orang yang akan mendapatkan maghfirah. Akar kata ghafaro yang artinya berkisar pada makna menutupi. Ghafaro dikatakan ghafaro yaghfiru, ghafron, maghfiratan, hufronan, al-mighfar, topi menutupi kepala agar tidak terkena serangan musuh ataupun lainnya. Menurut Al-Isfahani, kata ghafaro artinya memberikan penutup dan memakaikan penutup tersebut kepada sesuatu agar sesuatu tersebut terhindar dari kotoran. Al-Ghufran, Al-Maghfirah adalah penjagaan Allah atas hambanya agar tidak sampai terkena serangan atau sengatan api neraka. Orang-orang yang mendapat maghfirah berarti orang-orang yang mendapat penjagaan Allah atas serangan dari api neraka. Sedangkan istighfar adalah permintaan untuk tidak tersentuh api neraka, baik dengan perkataan atau pekerjaan. Sebab diturunnya ayat ini, saudaraku, diriwayatkan oleh Ahmad An-Nasai dan Abdurrahman bin Syaibah bahwa Ummu Salamah istri Nabi pernah bertanya kepada Rasulullah, mengapa kami kaum perempuan tidak pernah disebut-sebut dalam Al-Quran sebagaimana kaum pria? Maka turunlah ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was shadiqina was shadiqat والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الذاكرات أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما. Pada ayat ini Allah menjelaskan sifat-sifat hambanya yang akan diampuni segala dosanya dan kesalahannya serta dimasukkan ke dalam surga. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang memiliki 10 sifat. Yang pertama adalah taat dan tunduk kepada hukum Islam, baik ucapan maupun perbuatan. Inilah yang disebut muslim. Yang kedua, yang membenarkan dan mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut as-shadiqat, shadiqin was-shadiqat. Yang ketiga adalah orang-orang yang selalu melaksanakan perintah-perintah agama dengan khusyuk
dan ketenangan. Inilah yang disebut khosyi'ina wal khosyi'at. Yang keempat, yang selalu benar dalam ucapan sebagai tindakan keimanan kesempurnaan. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Yang selanjutnya adalah orang yang sabar dalam menghadapi kesulitan. As-sabirina as-sabirat. Orang yang khusyuk dalam salat, tawadhu dalam salat. Itulah wal khosyi'ina wal khosyi'at. Serta orang yang bersedekah dengan harta dan memberi bantuan kepada mereka yang kekurangan. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Dan orang-orang yang berpuasa yang dapat membantu mendukan syahwat mereka, sehingga disebut as-shaimina was-shaimat. Dan orang yang menjaga kemaluannya disebut wal hafidina wal hafidat. Dan terakhir adalah orang yang selalu ingat kepada Allah, wadzakirina dzakirat. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas ayat ini memberikan satu gambaran betapa 10 golongan ini yang akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka. Allah menyediakan ampunan dan pahala besar bagi laki-laki dan perempuan yang mempunyai 10 sifat tersebut. Tidak ada pilihan lain bagi kaum mukmin laki-laki maupun perempuan kecuali menerima apa yang Allah tetapkan. Siapa yang menginginkan ampunan, pahala besar dan masuk surga, haruslah banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah saudaraku, marilah kita sama-sama menjadikan 10 karakter ini sebagai bagian dari diri kita. Muslimin, mukminin, qanitin, shadiqin, sabirin, khasyi'in, mutasaddiqin, shaimin, hafidina furujahum wal hafidat, dzakirin. Nah, inilah 10 karakter yang harus kita jadikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita belajar menjadi orang muslim yang baik, yang taat dan tunduk kepada Islam, baik ucapan maupun perbuatan, maka layak disebut muslimin. Orang yang beragama Islam namanya muslimin atau muslimat. Orang yang beriman disebut mukminin. Orang yang menjaga disebut qanitin. Orang yang membenarkan disebut shadiqin. Orang yang sabar disebut sabirin. Orang yang khusyuk dalam sholat disebut khasyi'in. Orang yang membenarkan mutasaddiqin. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya dengan zikir kepada Allah. Ada sebuah hadis yang mengatakan apabila seorang suami membangunkan seorang istri di dalam malam hari, lalu mereka sholat tahajud 2 rakaat, maka mereka berdua pada malam tersebut termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah. Ad-Dzakirin. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Pejuang-pejuang manakah yang paling besar pahalanya, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, yang paling banyak ingat kepada Allah. Lalu ia bertanya lagi, cara orang yang puasa manakah yang paling besar pahalanya? Nabi menjawab, yang paling banyak ingat Allah. Kemudian menyebut pula orang yang sholat, berzakat, haji, sedekah dan semuanya itu. Lalu mengatakan mereka yang paling banyak mengingat Allah. Abu Bakar lalu berkata kepada Umar, orang yang banyak ingat kepada Allah telah membawa semua kebajikan. Dan Nabi menambahkan, memang demikian. Riwayat Ahmad. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah. Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.